Shalom Hope Church, welcome home. Selamat datang kembali di ibadah online Hope Church. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saksikan beberapa info berikut. Sebelum kita memulai ibadah kita, brothers and sisters bisa memberikan e-giving melalui nomor rekening ataupun scan QR code yang terdapat pada layar Anda. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk berkat anugerah-Mu, kami boleh bersama kembali pada ibadah online hari ini. Kiranya Engkau yang boleh berkati tiap anak-Mu yang melayani hari ini, dan kiranya Engkau yang boleh berkati tiap kami dimanapun kami berada. Tolong berkati ibadah hari ini, Engkau yang boleh tutup bungkus dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan, ibadah hari ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Haleluya ya Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab Kaulah pengharapan kami ya Yesus. Biar kami ikut kehendak-Mu ya Bapa. Sebab dunia ini tidak bisa jauhkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang nyata bagi kami, kasih-Mu yang menyelamatkan. Haleluya ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menjadi
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, sebab dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami bisa memiliki pengharapan Tuhan. Karena pengharapan dalam Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan Yesus, tidak pernah mengecewakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Kau urapi juga hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu Tuhan. Buat Pastor Nathan ya Bapa, Engkau urapi lidah bibir hatinya Tuhan Yesus, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Nathan. Shalom saudara, senang sekali bisa menyapa saudara kembali di hari Minggu yang pertama di tahun yang baru ini, tahun 2021, tepatnya tanggal 3 Januari 2021. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan selamat tahun baru buat saudara-saudara semua, dan saya percaya di tahun yang baru ini kita semua akan semakin dekat sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Bila saudara belum sempat saya salami selamat Natal, pada kesempatan ini pun saya mau mengucapkan selamat hari Natal. Hari ini saya mau secara khusus menyampaikan pesan-pesan tahun baru, khususnya di tahun 2021 ini, karena kita semua baru saja meninggalkan tahun 2020, tahun yang gak mudah, tahun yang penuh dengan gejolak, tahun yang penuh dengan hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Bahkan saya tahu ada beberapa dari kita pun mengalami sakit, bahkan lebih daripada itu beberapa dari kita pun mengalami berita duka cita karena orang yang dekat dengan kita, bahkan orang yang terdekat dengan kita, orang yang kita kasihi, orang yang sangat mengasihi kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan hal-hal itu terjadi sebagaimana kita sebagai manusia, hal-hal seperti itu tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, saudara-saudara, di tahun yang baru ini, hari Minggu pertama di tahun yang baru ini, saya mengajak kita semua, mari kita semua, apapun yang terjadi di tahun 2020, mari kita semua meninggalkan tahun 2020 dengan tetap mengucap syukur. Walaupun memang gak gampang, buat sebagian orang gak gampang, tapi mari kita terus belajar, kita terus mengerti bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan punya rencana yang baik. Oleh karena itu, marilah kita meninggalkan tahun 2020. Kalau tahun 2020 yang lalu, saudara-saudara mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang pahit, bahkan mungkin hal-hal yang menyakitkan, mari kita semua meninggalkan tahun 2020 dengan tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tahu kita punya Tuhan yang baik, sangat baik, amat baik. Kalau kita ada sebagaimana kita hari ini ada, itu sebuah bukti bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Apapun yang kita alami, apapun kondisi kita, kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, itu sebagai bukti bahwa Tuhan tetap menyertai kita, memelihara kita, memberkati kita. Oleh karena itu saya ajak kita semua tetap untuk mengucap syukur. Jadi sekali lagi buat saudara-saudara semua yang mengalami hal-hal yang tidak enak, yuk saya mau ajak kita semua tetap memandang kepada Tuhan. Kita masuk tahun 2021 dengan penuh pengharapan. Demikian juga bila mungkin saudara yang di tahun 2020 lalu mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang baik,
mungkin hal-hal yang extraordinary, hal-hal yang luar biasa. Saya pun mau mengajak kita semua tetap mengucap syukur dan memasuki tahun 2021 dengan tetap semangat dan tetap terus berharap kepada Tuhan. Janganlah waktu hal-hal tidak enak kita alami, kita jadi ragu-ragu untuk masuk tahun yang baru. Sebaliknya, kalau ada hal-hal yang enak yang kita alami, membuat kita terlena sehingga kita lupa bahwa kita tuh harus terus melangkah maju. Jadi baik itu pengalaman yang tidak enak maupun yang punya pengalaman enak, mari kita semua masuk tahun 2021 dengan hati yang terus berharap hanya kepada Tuhan. Kita meninggalkan 2020 dengan ucapan syukur, hati yang mengucap syukur, dan kita masuk tahun 2021 dengan terus berharap kepada Tuhan. Saya tahu dunia memberi judul tahun 2021 adalah tahun pengharapan. Kenapa? Karena dunia berharap dengan ditemukannya vaksin, dengan mulai diedarkannya vaksin, dunia akan menjadi baik. Dunia berharap ekonomi akan menjadi baik. Bahkan teman-teman yang menjadi pelaku saham, mereka berharap bahwa memasuki tahun yang baru ini, indeks harga saham gabungan akan meningkat. Semuanya berharap bahwa hal-hal akan menjadi baik. Apakah kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, boleh berharap seperti itu? Saya rasa tidak ada salahnya kita berharap semuanya menjadi lebih baik. Sebagai seorang manusia, kita punya harapan semuanya menjadi lebih baik. Tetapi saya juga saya mengingatkan kepada kita semua, harapan kita janganlah berdasar dengan apa yang dunia tawarkan. Walaupun tadi saya katakan, secara manusia nggak salah. Kita berharap ada vaksin, kita berharap COVID-19 akan berakhir, kita berharap pandemi ini akan selesai, kita berharap ekonomi akan pick up, naik lagi, apapun itu kita punya harapan yang baik. Tetapi saya mengajak kita semua untuk tidak pernah melupakan satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita hanyalah Yesus Kristus. Jadi walaupun dunia punya pengharapan yang cukup tinggi akan 2021 seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tetapi saya juga mengingatkan kepada kita semua, kita juga punya pengharapan. Pengharapan kita bukan akan vaksin, pengharapan kita bukan akan ekonomi. Walaupun secara manusia nggak salah juga kita berharap semuanya menjadi baik, tetapi pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan. Sumber pengharapan kita Allah, bukan halal duniawi, bukan ekonomi, bukan vaksin. Sumber pengharapan kita adalah Allah, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah akan pengharapan. Kita bisa berharap. Beberapa bulan lalu saya sudah pernah menyampaikan bedanya pengharapan kita, anak-anak Tuhan, dengan dunia adalah waktu dunia punya sesuatu secercah atau setitik terang di lorong yang panjang, dunia berharap, dunia menjadi optimis. Tetapi kita anak-anak Tuhan, walaupun dunia tetap gelap, walaupun banyak hal yang tetap meragukan, banyak hal-hal yang uncertainty, tidak ada kepastian, kita tetap berharap karena kita tetap punya Tuhan yang mengatasi segalanya. Jadi marilah kita terus berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada hal-hal yang duniawi. Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sumber pengharapan kita Tuhan Yesus Kristus sendiri yang adalah setia. Tuhan tidak pernah memberikan PHP atau pemberi harapan palsu. Tuhan selalu memberikan pengharapan yang jelas. Jadi, saudara-saudara, banyak orang mungkin bertanya-tanya, apa yang akan terjadi di 2021? Dan saya mau mengatakan, saya nggak tahu apa yang terjadi. Sama seperti waktu kita masuk 2020 pun, nggak ada yang tahu 2020 akan mengalami banyak goncangan. Sama, memasuki tahun 2021 pun, nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan kita semua, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021, tapi satu hal yang paling penting, kalau kita tetap bersama dengan Tuhan,
itu sudah lebih daripada cukup. Apapun yang terjadi di tahun 2021, boro-boro di 2021, apa yang terjadi besok aja kita nggak tahu. Apa yang terjadi setelah ibadah ini selesai aja kita nggak tahu. Jadi, marilah kita menggunakan energi kita bukan untuk mengira-ngira, menerka-nerka apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Enggak. Marilah kita menggunakan energi kita untuk tetap berpaut sama Tuhan, tetap intim dengan Tuhan, tetap melekat sama Tuhan. Ingat, dalam Yohanes 15 Tuhan berkata, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya biarlah ayat ini mengingatkan kita, di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu, apapun yang terjadi hari esok, bahkan apapun yang terjadi hari ini, malam ini, apapun yang terjadi bulan ini, bulan depan, dan seterusnya, kita nggak tahu. Tapi pastikan, kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, Tuhan akan terus menjaga, memelihara, memberkati kita. Immanuel, ingat tema Natal kita beberapa minggu yang lalu. Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Di saat bagaimanapun keadaan kita, di saat seberapa susah keadaan kita, atau sebaliknya di saat seberapa senang kita, ingat, Tuhan tetap selalu bersama dengan kita. Nah, secara khusus hari ini saya membagikan sesuatu buat kita semua. Saya ajak kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18, sebuah ayat yang gak asing buat kita. Tapi untuk memasuki tahun 2021, waktu saya berdoa, saya tergerak untuk menyampaikan kepada saudara-saudara semua dari 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Saya akan bacakan buat kita semua 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 3 ayat ini saya beri judul paket jumbo. Paket jumbo. Paket jumbo atau 3 in 1. Jadi 3 hal ini kalau saya katakan paket jumbo atau 3 in 1 adalah sebuah kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisah. Sebuah kesatuan yang nggak boleh, oh aku maunya ini aja, itu nggak mau. Nggak bisa begitu. Namanya paket, ya semuanya harus kita ambil. 3 in 1, 3 di dalam 1. Kita nggak bisa pilih salah satu. Tapi 3 ini menjadi satu kesatuan yang erat. Nah, kita lihat ayat 16 dulu. Bersukacitalah senantiasa. Nah, lewat pengalaman tahun 2020, sukacita adalah sesuatu yang sangat berharga. Orang pengen banget punya sukacita. Orang punya uang aja belum tentu sukacita. Kita lihat, orang punya uang, tapi nggak bisa kemana-mana juga. Mereka bete di rumah. Mereka bahkan emosi, marah-marah, bosan, dan seterusnya. Demikian juga yang tidak punya uang. Semakin menderita. Nah, jadi bicara tentang sukacita adalah sesuatu yang penting banget. Kalau orang kita tanya, apa yang kamu pengen hari-hari ini? Sukacita. Aku pengen punya sukacita. Baik orang dari level yang ekonominya rendah sampai ekonominya tinggi, pengennya sukacita. Dan luar biasa, firman Tuhan memberikan clue pada kita pada hari ini. Tuhan juga berkata kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Nah, seperti tadi saya katakan, bicara tentang 3 in 1, bicara tentang satu paket jumbo. Waktu Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Mungkin kita nanya, gimana caranya Tuhan? Gimana caranya? Apalagi hari-hari ini. Apalagi hari-hari kemarin, gimana caranya? Nah, luar biasa, paket jumbonya menjelaskan. Tadi sudah berkali-kali saya katakan, 3 in 1. Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Gimana sih caranya supaya bersukacita? Jawabannya ada di ayat-ayat berikutnya. Supaya kita bisa selalu bersukacita, jawabannya ada di ayat 17. Jadilah orang-orang yang suka berdoa. Bicara tentang berdoa, di sini dikatakan, tetaplah berdoa. Terjemahan lain berkata, pray without ceasing. Doa tanpa henti.
Nah, poin yang berikutnya, paket jumbo kita poin berikutnya atau triundun yang berikutnya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Nah, jadi hari ini kita belajar sesuatu yang sebetulnya sederhana banget, tapi mungkin saking sederhananya banyak orang lupa. Gimana sih caranya supaya sukacita? Ternyata firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, supaya kita bisa bersukacita. Saya akan lihat dari nomor yang paling bawah dulu. Supaya kita bisa bersukacita, caranya gimana? Kita harus memiliki sikap hati yang selalu mengucap syukur. Dan untuk mengucap syukur, saya mau katakan, mengucap syukur ini bukan lip service. Kenapa saya katakan lip service? Karena saya ketemu beberapa orang yang menggerutu, marah-marah, terus waktu dikasih tahu, mengucap syukur dong. Terus mereka dengan cepat berkata, iya, mengucap syukur. Iya, mengucap syukur. Nah, kalau ada yang berkata begitu atau sikapnya seperti itu, saya berani mengatakan mereka tidak mengucap syukur. Mereka hanya ngomong doang. Tetapi saya mau katakan, saya garis bawahi, ini penting banget, mengucap syukur adalah sikap hati. Jadi bukannya ngegrundel, menggerutu, complaining, enggak. Tetapi memang punya sikap hati yang mengucap syukur. Jadi bukannya ngomong iya, enggak. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita memang punya sikap hati yang mengucap syukur, ya kelihatan wajahnya beda. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi orang yang bisa mengucap syukur pasti tercermin dari wajahnya penuh dengan sukacita. Bukan orang yang menggerutu, menggerundel, complaining. Enggak. Jadi apapun yang terjadi. Nah, hari ini saya mau kasih 2 tips sederhana aja. Gimana sih supaya bisa selalu mengucap syukur? Nomor 1, kita harus menjadi orang-orang yang bisa belajar menghargai hal-hal kecil. Appreciate the little things. Di Fuel atau Komselnya Hope Church, kita sudah beberapa kali membahas ini. Appreciate the little things. Hanya orang yang bisa menghargai hal-hal kecil yang bisa mengucap syukur, yang bisa punya sikap hati mengucap syukur. Jangan pernah berpikir, aku akan mengucap syukur kalau punya hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler. Enggak. Justru orang yang bisa menghargai hal-hal yang kecil lah yang bisa punya sikap hati mengucap syukur. Saya mau beri contoh. Banyak hal yang kita anggap sesuatu yang sepele, tetapi pandemi COVID ini mengingatkan kepada kita sesuatu yang sebetulnya sepele ternyata sangat signifikan. Kita bisa menarik nafas tanpa gangguan. Dulu kita anggap ini sepele. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, waktu kita bisa bernafas, ini sesuatu yang berharga. Bernafas tanpa gangguan, bernafas tanpa hambatan, bernafas tanpa tekanan. Waduh, enak banget. Kita bisa mencium bau, itu sesuatu yang indah. Karena salah satu simptom atau gejala COVID-19 adalah tidak bisa mencium bau. Jadi kalau ada yang mencium bau-bau tidak enak, bersyukur. Kenapa? Kita masih bisa mencium bau. Nah, itu salah satu contoh appreciate the little things. Kita bangun tidur, masih bisa buka mata. Wah, sesuatu yang indah. Beberapa bulan lalu, saudara mungkin masih ingat saya sakit, nggak bisa buka mata. Rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak, satu mata nggak bisa dibuka tuh nggak enak. Jadi waktu saya nggak bisa buka mata, saya sadar bahwa selama ini saya selalu take it for granted. Bangun tidur bisa buka mata, bukan mengucap syukur, tapi sudah nganggap ini biasa aja. Nah, marilah kita memasuki tahun 2021 ini belajar untuk appreciate the little things. Banyak hal-hal kecil yang bisa kita syukuri. Banyak hal-hal kecil yang bisa kita appreciate, apresiasi, hargai. Bangun tidur, kita masih bisa bernafas, bisa melihat, kita masih punya makanan di atas meja makan kita, ada di lemari es kita, di kulkas kita,
kita masih bisa ngelihat ada telur, ada macam-macam. Hargai itu. Hargai itu. Jangan pernah berpikir, aduh kok aku udah lama nggak bisa makan di luar ya, nggak bisa makan di restoran, nggak bisa makan di hotel bintang. Kita mesti belajar menghargai hal-hal yang kecil. Kalau kita masih bisa makan sehari 3 kali, bahkan beberapa sudah sehari 2 kali, bukan karena kekurangan, tapi karena memang mengurangi porsi makan atau diet, itu harus kita syukuri. Bahkan saya tahu ada beberapa orang yang makannya nggak cuma sehari 2 kali atau sehari 3 kali, ada yang makannya berkali-kali. Nah, bersyukur kalau kita masih bisa lakukan itu, walaupun mungkin dengan taraf yang lebih sederhana, taraf yang lebih simple dibanding dulu-dulu. Nah, jadi kunci pertama, gimana sih kita bisa punya hati yang mengucap syukur? Appreciate the little things. Hargai hal-hal yang kecil. Hari-hari ini kita belajar untuk bisa melihat prioritas hidup kita sampai di mana, atau apa yang menjadi prioritas kita. Mungkin dulu kita selalu pergi, atau sering pergi, atau jarang pulang ke rumah. Nah, waktu hari-hari ini kita nggak bisa kemana-mana, kita menikmati, ternyata kita punya rumah yang namanya rumah. Walaupun mungkin saudara bilang, enggak, saya belum punya rumah, kontrakan. Itu tetap aja, kita punya tetap atap untuk berteduh, itu namanya rumah. Status kontrak atau milik sendiri, udah itu belakangan. Nah, kalau kita punya tempat berteduh, kita punya bantal untuk berbaring, itu kan rumah. Ingat, appreciate the little things. Mungkin saudara harus WFH, bekerja dari rumah. Appreciate the little things. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Jadi kalau kita masih bisa bekerja walaupun di rumah, atau masih bisa bekerja walaupun jam kerjanya berkurang, atau sebaliknya, secara ekstrim kita nggak bisa kerja lagi, appreciate the little things. Kita masih sehat. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang bisa punya wawasan yang luas, bisa melihat banyak hal. Jangan hanya fokus dengan hal-hal yang negatif. Kalau kita selalu fokus dengan hal-hal yang negatif, kita susah untuk bisa mengucap syukur. Banyak hal-hal positif yang mungkin selama ini kita nggak lihat. Hal-hal yang kita anggap terlalu sepele untuk disyukuri. Ingat, appreciate the little things. Yang kedua yang saya mau sharingkan adalah, mari kita menjadi orang-orang yang tidak pernah membanding-bandingkan. Stop comparison. Atau stop comparing. Jadi, marilah kita berhenti untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, atau orang lain dengan hidup kita. Nah, kalau ada pepatah berkata, rumput tetangga lebih hijau. Kenapa kita tidak berhenti saja melihat rumput tetangga dan kita memperhatikan rumput kita sendiri? Dan saya mau cerita sesuatu yang mungkin menurut saudara-saudara sepele banget ya. Hampir setiap hari saya jalan kaki keliling komplek. Dan saya punya kebiasaan, sebelum saya masuk rumah, saya berdiri di depan rumah dan saya melihati rumah saya. Kalau ada orang berkata rumput tetangga lebih hijau, saya nggak peduli rumput tetangga lebih hijau. Saya merhatiin rumput depan rumah saya aja. Saya punya rumput, saya punya rumah. Di pekarangan rumah saya, walaupun tidak besar, ada beberapa pohon yang saya bisa banggakan. Ada pohon jeruk, ada pohon mangga, ada pohon cemara. Dan saya menikmati. Memang kalau kita ngelihat rumah lain, loh, kok rumah lain punya ini, saya nggak punya ya? Rumah lain punya ini, saya nggak punya ya? Kalau kita membanding-bandingkan terus, kapan selesainya? Mungkin kita nggak membandingkan secara tanaman. Kita ngelihat tetangga kita punya mobil yang lebih bagus, tetangga kita beli TV yang lebih bagus. Nah, kalau kita begitu terus, kapan selesainya? Gimana kita bisa mengucap syukur? Jadi poin nomor 2 yang saya mau sharingkan adalah stop comparing, berhentilah membanding-bandingkan. Syukurilah apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kita. Syukurilah apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Apapun itu. Kalau kita punya rumput di rumah kita, pandangilah rumput kita.
syukurilah rumput kita. Kalau kita punya mobil di garasi kita, pandangilah mobil itu, syukurilah mobil itu. Atau mungkin motor, pandangilah motor kita. Dan banyak hal yang lain. Jadi poin yang nomor 2, bagaimana kita bisa punya hati yang selalu mengucap syukur, selain appreciate the little thing, selain menghargai hal-hal kecil. Nomor 2 adalah berhentilah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Salah satu hal yang membuat kita sering iri adalah sosial media. Kita ngelihat, enak ya dia jalan-jalan ke sini. Enak ya dia punya ini. Saya mau kasih tahu sama saudara-saudara. Banyak orang taruh di sosial media itu nggak bener juga. Mereka hanya masking atau pakai topeng. Belum tentu itu juga punya dia. Belum tentu dia bener jalan-jalan kemana. Bisa aja pakai green screen. Dia foto, dia menunjukkan dia lagi di mana. Belum tentu, kita nggak tahu. Jadi tips yang saya mau berikan kepada saudara, nggak salah ngeliat sosial media, tapi ingat, jangan membanding-bandingkan hidup orang lain dengan kita atau hidup kita dengan orang lain. Syukurilah apa yang kita miliki. Nah, 2 poin ini saya bagikan sederhana aja, appreciate the little things dan stop comparing. Nah, kalau kita punya 2 hal ini aja, kita akan menjadi orang yang bisa selalu mengucap syukur. Dan waktu kita bisa selalu mengucap syukur, kita akan memiliki sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Nah, poin berikutnya, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa selalu bersukacita. Ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Doa tanpa henti. Nah, bicara doa tanpa henti maksudnya apa sih? Apakah kita harus selalu tutup mata, melipat tangan, selalu berdoa dari pagi sampai malam? Doa itu sering kita dengar, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi waktu kita bernafas, kita hidup. Nah, kalau kita orang Kristen tidak berdoa, berarti nggak bernafas. Nah, dengan analogi ini, saya juga mengatakan bahwa waktu kita mendengar doa adalah nafas hidup orang Kristen, berarti doa kita haruslah seperti nafas kita. Nggak boleh berhenti. Dan nafas kita haruslah menjadi doa kita. Jadi setiap saat kita terkoneksi dengan Tuhan. Channel atau saluran hubungan kita dengan Tuhan selalu on. Nah, saya bersyukur COVID-19 ini ngajarin banyak hal. Dulu orang berpikir doa itu sebagai sebuah seremoni. Kita ke gereja doa, kita kumpul-kumpul sama orang, kita doa. Itu nggak salah, sama sekali nggak salah. Saya nggak berkata itu salah. Tetapi waktu pandemi ini berlangsung, kegiatan kita, apalagi kegiatan kita rame-rame terbatasi, termasuk kegiatan-kegiatan agama, kegiatan-kegiatan gereja terbatasi, kegiatan-kegiatan doa bersama terbatasi. Apakah ini menjadi sebuah alasan bahwa kita tidak perlu berdoa lagi? Tidak dong. Kita harus terus tetap berdoa. Dan malahan pandemi COVID-19 ini membuka paradigma kita. Berarti yang Tuhan mau selama ini adalah doa tanpa henti, adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan selalu terkoneksi. Doa itu bukan hanya waktu kita minta sama Tuhan, tetapi doa adalah percakapan kita dengan Tuhan. Kita nggak cuma ngomong aja, tapi seringkali kita juga harus membuka telinga kita, telinga fisik, telinga hati kita, untuk kita mau mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan bisa berkata-kata kapanpun dan dimanapun. Jadi COVID-19 ini membuka paradigma saya, juga paradigma kita semua, bahwa bicara tentang doa not necessary hanya bicara tentang kumpul-kumpul di gereja, kumpul-kumpul dengan rekan-rekan kita, terus kita berdoa. Sekali lagi saya katakan itu nggak salah, itu baik. Tetapi COVID-19 ini ngajarin kita bagaimana kita punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Pribadi kita selalu melekat sama Tuhan. Nah, waktu pribadi kita selalu melekat sama Tuhan, ingat tadi,
di awal dari sharing pada hari ini saya mengatakan, dalam kitab Yohanes 15 Tuhan berkata, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, waktu kita melekat sama Tuhan, kita selalu berdoa. Ingat, doa itu komunikasi ya, bukan kita doang yang ngomong, tapi kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan juga ngomong sama kita. Ada hubungan yang melekat sama Tuhan. Kalau ayatnya berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, waktu kita melekat sama Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara yang ajaib dan besar. Jadi, kesimpulannya, ayat ini sangat luar biasa. Waktu kita punya sikap hati yang selalu mengucap syukur, kita punya doa yang tanpa henti. Nafas kita adalah doa kita. Doa kita terus sama Tuhan. Hubungan dengan Tuhan kontak terus, nggak pernah putus signalnya. Nah, dipastikan kalau kita selalu mengucap syukur, hubungan kita dengan Tuhan nyambung terus, dipastikan kita menjadi orang-orang yang selalu bersuka cita. Apapun yang terjadi, sekali lagi saya katakan, tadi sudah saya sampaikan, 2021 apa yang akan terjadi nggak ada yang tahu. Orang punya harapan vaksin, orang punya harapan ekonomi jadi baik, ya itu nggak salah orang punya harapan itu. Tapi faktanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi waktu kita punya sikap hati yang selalu mengucap syukur, kita punya kehidupan doa yang tidak ada putus-putusnya, apapun yang terjadi, kita akan menjadi orang yang selalu bersuka cita. Sudah mau selalu punya sukacita dalam hidup kita? Ingat dua hal ini, selalu mengucap syukur dalam segala hal, dan doa tanpa henti, dan pastinya kita akan memiliki sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Aku berdoa Tuhan, Kau mampukan setiap kami Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi firman ini boleh tertanam dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan setiap firman-Mu. Dan aku berdoa Tuhan, setiap kami punya sikap hati yang selalu mengucap syukur, dan setiap kami juga punya hubungan dengan Tuhan yang baik, yang intim dalam doa-doa kami Tuhan. Bukan hanya kami yang berkata-kata, tetapi kami juga rindu mendengar suara Tuhan, sehingga hubungan itu menjadi hubungan yang baik, yang harmonis, yang indah. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu sudah menyampaikan, waktu kami punya hati yang mengucap syukur dan hidup doa yang baik, yang tidak terputuskan, kami akan selalu punya sukacita dalam hidup kami. Memasuki tahun 2021, kami mengucap syukur Tuhan untuk apapun yang sudah terjadi di belakang kami. Dan kami mau memandang ke depan. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Dan karena Engkau sumber pengharapan kami tidak takut apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk pesan-pesan-Mu di awal tahun ini. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan isi hati Tuhan hari ini Tuhan. Engkau jamah kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.